Swastiastu. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kimia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi hakikat ilmu kimia dan juga peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan hari ini, kita akan masih membahas materi pada bab 1, yaitu hakikat dan peran kimia serta metode ilmiah. Adapun kompetensi dasarnya, yaitu yang pertama, KD 3.1, menjelaskan metode ilmiah, hakikat ilmu kimia, keselamatan dan keamanan di laboratorium, serta peran kimia dalam kehidupan. KD 4.1, menyajikan hasil rancangan dan hasil percobaan ilmiah. Pada pertemuan hari ini, kita akan memfokuskan pada pembahasan materi metode ilmiah dengan indikator pencapaian kompetensi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengertian metode ilmiah. Yang kedua, memahami langkah-langkah metode ilmiah. Yang ketiga, memahami karakteristik metode ilmiah. Dan yang keempat, memahami tentang sikap ilmiah. Kita langsung saja mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu proses berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan secara sistematis, empiris, dan juga terkontrol. Kata sistematis pada pengertian metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu proses yang dimulai dengan adanya suatu permasalahan terlebih dahulu hingga nantinya akan terbentuk suatu kesimpulan. Jadi harus secara terurut, harus secara berurutan. Mulai dari proses perumusan permasalahan terlebih dahulu yang nantinya akan diakhiri dengan terbentuknya suatu kesimpulan. Selanjutnya, kata empiris pada metode ilmiah dapat diartikan sebagai suatu data yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh melalui suatu eksperimen atau diperoleh melalui percobaan ataupun juga melalui proses pengumpulan data. Selanjutnya, kata terkontrol pada metode ilmiah di mana berpikir secara ilmiah ini harus dilakukan secara sadar dan secara terjaga. Artinya harus tetap pada jalurnya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode ilmiah. Metode ilmiah ini memiliki beberapa langkah yang harus kita ikuti secara berurutan, yang tidak boleh dilangkahi satu dengan yang lainnya. Adapun langkah metode ilmiah yang pertama yaitu merumuskan permasalahan. Jadi dalam metode ilmiah ini, hal pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan permasalahan atau menemukan suatu permasalahan yang akan kita uji melalui eksperimen. Setelah merumuskan permasalahan, kita harus menyusun kerangka teori atau mengumpulkan teori-teori yang mendukung permasalahan yang kita hadapi. Nah, pengumpulan teori ini atau penyusunan kerangka teori ini dapat kita lakukan dengan mengumpulkan teori dari buku, dari internet, ataupun dari sumber-sumber lainnya. Dari rumusan masalah dan juga dari kerangka teori ini, kita selanjutnya menyusun hipotesis atau merumuskan hipotesis ataupun dugaan sementara kita terhadap permasalahan yang akan kita uji. Setelah terbentuknya hipotesis atau dirumuskannya hipotesis, selanjutnya adalah proses pengumpulan data. Nah, proses pengumpulan data ini dapat kita lakukan melalui eksperimen atau suatu percobaan, di mana melalui eksperimen ini atau melalui proses pengumpulan data ini, nantinya kita akan memperoleh data-data yang selanjutnya akan kita olah dan kita analisis pada pengolahan atau pada proses menganalisis data. Setelah data-data tersebut dianalisis, maka nantinya kita akan memperoleh suatu kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, setelah semua langkah metode ilmiah itu kita lakukan, maka pempublikasian hasil penelitian siap untuk dilakukan.
Nah, jika kita contohkan penerapan metode ilmiah itu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada kasus berikut. Setiap pergi ke sekolah, Susi selalu mengamati pagar sekolah yang dilewatinya. Susi mengamati bahwa pagar sekolahnya yang terbuat dari besi di beberapa bagian sudah berkarat. Susi juga mengamati pagar besi di rumahnya yang juga sudah berkarat di beberapa bagian. Namun, di dalam rumahnya, Susi mengamati bahwa besi-besi penyangga jendela tidak berkarat. Nah, jadi Susi bertanya-tanya, kenapa besi atau pagar besi di sekolahnya dan juga pagar besi di rumahnya mengkarat, sedangkan besi lainnya yang berada di dalam rumahnya, yaitu penyangga jendela, tidak berkarat. Nah, berdasarkan kasus tersebut, bagaimana sih penerapan metode ilmiahnya? Mari kita sama-sama simak penjelasan berikut. Jadi, berdasarkan kasus tersebut, penerapan metode ilmiahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita mulai dari langkah perumusan masalah. Nah, pada perumusan masalah ini, Susi ingin tahu apa yang menyebabkan besi pada pagar sekolah dan juga besi pada pagar rumahnya mengkarat, sedangkan besi penyangga jendela yang berada di dalam rumahnya tidak berkarat. Selanjutnya, Susi menyusun kerangka teori. Susi mencari tahu faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan besi dapat mengkarat. Nah, Susi mengumpulkan faktor-faktor yang menyebabkan besi berkarat tersebut melalui buku, melalui internet, dan juga melalui sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, Susi mengajukan suatu hipotesis. Nah, hipotesis di sini tidak selalu benar. Jadi, hipotesis ini hanya dugaan sementara, bisa benar dan juga bisa salah, tergantung nanti hasil percobaan yang akan dilakukan berikutnya. Pada pengajuan hipotesis ini, Susi menduga, ini baru misalnya. Jadi ini hanya dugaan sementara saja. Susi menduga bahwa besi pada pagar sekolah dan pada pagar rumahnya berkarat karena terkena sinar matahari yang terlalu panas. Jadi Ibu tekankan sekali lagi, ini hanya dugaan sementara, di mana dugaan sementara ini bisa benar dan juga bisa salah, tergantung dengan hasil percobaan yang akan dilakukan. Selanjutnya, proses pengumpulan data. Pada proses pengumpulan data ini, Susi melakukan eksperimen atau percobaan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi atau yang menyebabkan besi berkarat dan untuk mengecek apakah hipotesisnya atau dugaan sementaranya benar atau salah. Nah, misalnya Ibu contohkan, dalam eksperimen ini Susi melakukan percobaan dengan menggunakan paku, kemudian paku tersebut dimasukkan ke dalam gelas. Misalnya Susi menyediakan 3 buah gelas. Kemudian di masing-masing gelas itu dimasukkan paku. Kemudian pada gelas yang pertama, Susi meletakkan air atau diisikan air tanpa penutup. Kemudian pada gelas yang kedua diisi air dan ditutup rapat. Kemudian pada gelas yang ketiga tidak diisikan apa-apa, hanya berisikan paku saja. Itu contohnya. Kemudian setelah melakukan eksperimen, Susi lanjutkan dengan kegiatan mengolah dan menganalisis data. Nah, pada proses ini, Susi melakukan analisis terhadap data yang diperoleh melalui eksperimen ataupun percobaan yang dilakukan tadi. Kemudian Susi menemukan fakta bahwa besi yang terkena air dan juga udara bisa mengkarat, sedangkan besi yang tidak terkena air dan udara tidak mengkarat. Nah, berdasarkan analisis data tersebut, Susi menarik kesimpulan bahwa udara dan air dapat menyebabkan besi mengkarat. Nah, berdasarkan permasalahan yang dialami Susi tadi, dapat disimpulkan bahwa besi pada pagar sekolah dan juga besi pada pagar rumah Susi mengkarat karena sering terkena air dan juga terkena udara atau terpapar udara.
Sedangkan besi penyangga jendela yang berada di dalam ruangan tidak mengkarat karena tidak terkena air. Nah, jadi setelah semua proses metode ilmiah tersebut dilakukan oleh Susi, maka Susi siap untuk mempublikasikan hasil dari penelitian tersebut. Misalnya, Susi dapat menginformasikan kepada temannya kenapa besi yang berada di luar ruangan dapat mengkarat, sedangkan besi yang di dalam ruangan tidak mengkarat. Itulah contoh penerapan dari metode ilmiah. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang karakteristik metode ilmiah. Metode ilmiah ini memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat kritis dan analitis. Metode ilmiah pada yang bersifat kritis dan analitis ini menunjukkan adanya proses yang tepat untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan metode untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian sifat yang kedua yaitu bersifat logis. Pada metode ilmiah yang bersifat logis itu memberikan argumentasi ilmiah dengan kesimpulan yang dibuat secara rasional berdasarkan bukti-bukti atau fakta-fakta yang ada. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bersifat objektif. Metode ilmiah dapat dicontoh oleh peneliti lainnya dalam penelitian yang sama dan tentunya dalam kondisi yang sama. Kemudian bersifat konseptual. Metode ilmiah bersifat konseptual ini di mana proses penelitian dijalankan dengan mengembangkan konsep dan teori agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, sikap ilmiah. Nah, dalam pelaksanaan metode ilmiah, seorang peneliti harus memiliki sikap-sikap ilmiah. Berikut Ibu akan sampaikan beberapa contoh sikap ilmiah. Sikap yang pertama yaitu sikap ingin tahu. Nah, dengan adanya sikap ingin tahu ini, dengan dimilikinya sikap ingin tahu ini oleh seorang peneliti, maka akan menimbulkan rasa ingin mencari tahu, sehingga ingin melakukan suatu penelitian untuk mencari tahu apa yang ingin diketahui oleh seorang peneliti tersebut. Selanjutnya, sikap kritis. Sikap kritis yang dimiliki oleh seorang peneliti ini sudah pasti dia mengetahui apa sih kekurangan yang dia miliki. Sehingga dengan adanya sikap kritis ini, dia akan selalu berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang dimiliki tersebut. Selanjutnya, sikap terbuka. Nah, sikap terbuka ini sangat diperlukan dalam kegiatan penelitian, di mana sikap terbuka ini diartikan sebagai suatu sikap yang bersedia untuk menerima masukan. Jadi, seorang peneliti harus siap untuk menerima masukan-masukan dari rekan-rekan atau dari yang lainnya. Kemudian, sikap objektif. Nah, sikap objektif ini diartikan sebagai suatu sikap yang berlandaskan atas fakta-fakta yang ada. Jadi tidak berdasarkan subjektif atau perorangan tertentu saja. Jujur. Sikap jujur dalam kegiatan penelitian juga sangat penting, yaitu seorang peneliti harus melaporkan atau menyajikan hasil penelitiannya secara jujur apa adanya, tanpa dibuat-buat. Sikap mempertahankan kebenaran. Seorang peneliti harus berani mempertahankan kebenaran berdasarkan atas hasil penelitian yang dilakukan. Jadi dia harus berani mempertahankan kebenaran berdasarkan atas alasan-alasan yang rasional. Selanjutnya, sikap menghargai karya orang lain. Seorang peneliti juga harus dapat menghargai karya orang lain. Misalnya dalam suatu penelitian, kita memerlukan landasan teori atau kerangka teori. Jadi kita memerlukan teori-teori dari orang lain ataupun dari buku-buku lain, dari sumber-sumber lain. Sehingga dalam penelitian kita harus mencantumkan dari mana kita mengambil teori tersebut atau sumber dari teori tersebut harus kita cantumkan. Hal tersebut menunjukkan sikap kita menghargai terhadap karya orang lain.
Baiklah anak-anak, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas materi tentang keselamatan kerja di laboratorium. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dalam kegiatan pembelajaran ini. Selamat belajar di rumah dan Ibu akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.